Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqouli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan jelas Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebagai khatib tidak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan fokus, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh dan serius minta kekuatan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meningkatkan dan menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini memang gak ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat, jabatan dan kedudukan. Apalagi pangkat, jabatan dan kedudukan didapatkan dengan cara curang, dengan menipu, dengan zalim, dengan memalsukan ini dan itu. Setelah menjadi pemimpin pejabat malah berkhianat, menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, maka kelak di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat berat sekali. Kecuali sebelum mati dia sempat bertobat, taubatan nasuha.
Orang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya, tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Karena itu juga Rasul tegaskan, aksaru ma yudkhilul jannah. Aksaru ma yudkhilul jannah, kata Rasul. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Kemudian muslim mukmin yang baik diantaranya adalah yaitu yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, saat ini kita masih ada di dalam Syahrul Hurum. Syahrul Hurum adalah yaitu 4 bulan yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab. Di 4 bulan ini adalah semua amal kebaikan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbanyaklah, ayo kita perbanyak kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh, dan jauhkan segala hal yang dapat merusak hati iman dan ibadah kita. Saudaraku seiman, sebenarnya pelajaran yang sangat terpenting kaitannya dengan Dzulhijjah, yaitu kaitannya dengan haji, kurban, puasa Arafah, dan sholat Idul Adha, dan lain sebagainya. Di antara amalan yang bisa kita tingkatkan dalam memperbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatul Quran, sholawat Nabi, dan mendoakan orang lain. Ada rezeki tentunya juga bersedekah selain haji dan umroh. Apa sih pelajaran yang terpenting dari bulan haji ini? Yang pertama adalah kaitannya umat Islam hendaknya termotivasi untuk menjadi muslim mukmin yang betul-betul memiliki keimanan, akidah dan tauhid yang benar. Kenapa? Inilah kunci kebahagiaan, dan ini adalah jalan yang betul-betul mengantarkan ke surganya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an." Siapapun yang ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka wajib dia betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Maka setiap muslim hendaknya memiliki betul-betul kekuatan iman, akidah, tauhid yang benar. Kemudian bulan Dzulhijjah ini mengajarkan kepada kita hendaknya setiap muslim mukmin menjadi muslim mukmin yang kaya. Ya, bukan hanya sekedar kaya iman, kaya ilmu, tetapi juga kaya harta, kaya kemuliaan, kaya akhlak. Kenapa? Haji butuh uang. Tapi sering orang mengatakan haji itu panggilan Allah. Saya nggak dipanggil-panggil. Kenapa ini? Bagaimana Allah akan panggil kamu? Bagaimana Allah akan panggil kita kalau kita tidak memantaskan diri untuk dipanggil? Untuk memantaskan diri itu bagaimana caranya? Yaitu dengan sungguh-sungguh mujahadah berjalan di atas jalan Allah, mencurahkan potensi yang ada untuk membekali diri menuju surganya Allah, yaitu kaitannya dengan ini adalah ke Baitullah. Kemudian menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Menolong agama Allah bagaimana bentuknya? Bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhkan larangannya. Bersungguh-sungguh menebarkan, menyampaikan dakwah risalah iman tauhid yang benar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan melepaskan belenggu-belenggu yang merusak hati iman ibadah, termasuk melepaskan segala macam unsur haram dan riba. Kemudian nolong agama Allah berarti adalah yaitu membela kebenaran dimanapun berada. Haji butuh uang, kurban juga butuh uang. Ini masih ada fi yaumit tasyrik. Kenapa? Karena setelah hari pertama pada waktu nahar yaitu Idul Adha, kemudian tambah 3 hari lagi, itu memberikan kesempatan bagi diri kita, jamaah sekalian yang kemarin belum berkurban, belum ada rezeki, jangan sayang-sayang, karena kita nggak tahu tahun depan masih ada tidak. Berkurban masih ada waktu sampai besok hari. Ya, minta pertolongan kepada Allah.
Karena begitu tegas Rasul menyatakan, man wajada sa'atan aydhahiya falam yudhi falyakrabana musallana. Barang siapa yang dia diberi kemudahan ke lapangan terus kita berkorban, tidak berkorban, jangan dekat-dekatkan masjidku, kata Rasul. Seorang muslim mukmin berusaha untuk menjadi muslim mukmin yang kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kuat imannya, kuat ilmunya, mulia akhlaknya, kuat fisiknya, kuat hartanya. Untuk apa? Biar kita bisa menyantuni fakir miskin kaum duafa. Biar kita bisa infak sedekah yang banyak. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, dan hendaknya ini kita membuka hati kita. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh mencari nafkah yang halal, memang fokus niatnya adalah untuk ibadah, dan dia betul-betul dia akan gunakan untuk diri keluarganya, dan dia gunakan untuk apa? Membantu saudara-saudaranya yang muslim mukmin, yang fakir miskin, kaum duafa dan janda miskin, maka Allah akan curahkan, limpahkan rezeki kepada orang tersebut. Ingat saudara seiman, harta itu ada 3, milik Allah, milik kita, dan milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah manakala kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Harta milik kita hanya gunakan untuk wirawiri, ajang sana ajang sini, dan naudzubillah min dzalik. Harta milik syaitan kalau digunakan untuk maksiat dan dosa, maka hendaknya kita terpatuh, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan memikirkan agama ini untuk maju, untuk tegak, untuk terus, kalau bukan orang-orang yang betul-betul istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran? Salah satunya adalah banyak-banyak bersyukur. Kita pahami Idul Adha ini juga mengajarkan kepada kita, selain memotivasi kita untuk menjadi orang yang memiliki harta, bisa sedekah, bisa kurban, bisa haji, bisa membantu fakir miskin kaum duafa, bisa memakmurkan masjid, bisa untuk ibadah dan jihad fisabilillah, adalah juga memotivasi kita agar kita bisa melepaskan dari segala macam bentuk kekufuran, karena kadal faqru yu'adu ilal kufur. Kefakiran itu bisa menarik orang menjadi kufur. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan, harta, ilmu, iman, dan juga tentunya adalah memiliki akhlak yang mulia. Kemudian hal yang penting juga bahwa sesungguhnya Idul Adha ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang selalu siap dimanapun, yaitu menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Miliki 5 rasa dalam dimanapun kita berada. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lama anallaha ma'aka haitsu ma kunta. Seutama-utamanya iman itu adalah kalian meyakini seyakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kalian kapanpun dimanapun kalian berada. Karena itu saudara beriman, yuk semua hal-hal yang buruk kita tutup, perbanyak kebaikan ibadah dan amal soleh agar kita betul-betul dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup khutbah saya satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai
dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal solih, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan putra-putri yang baik solih solihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya arhamar rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah, yang istiqomah menegakkan kebaikan dan kebenaran, yang menegakkan hukum syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang baik yang menjadi pemimpin pejabat, istiqomahkan mereka ya Allah. Beri kekuatan ya Allah, mampukan mereka ya Allah menjalankan agama, mampukan mereka menegakkan syariat-Mu ya Allah. Hinakanlah ya Allah, ganti ya Allah para pemimpin pejabat yang merusak, yang mendatangkan keburukan dan mensengsarakan umat dan rakyat, yang berkhianat terhadap negara dan rakyat. Hinakan mereka ya Allah, ganti mereka ya Allah dengan pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah ya Allah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi yang tegas, yang istiqomah menegakkan kebenaran, yang tidak tergoyah dengan harta dan jabatan dan dunia. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.